Halo, Tribuners dan pembaca Warta Kota semuanya, balik lagi di acara Sapa Dokter. Yes, kita udah masuk sampai minggu ketiga puasa, berarti minggu depan kita akan merayakan Lebaran, dan sebelum Lebaran, kita bakal ngobrolin lagi mengenai kesehatan gigi nih, karena siapa tahu lagi puasa tetap ada yang sakit-sakit gigi, nah boleh nih kita bahas-bahas. Khususnya hari ini, saya Afia dan Mbak Ari. Hai Mbak. Halo. Kita berdua bakal ngebahas mengenai mengatasi gigi sensitif dengan pasta gigi. Tapi bukan kita ya, karena kita berdua nih nggak expert nih, cuman ingin memandu saja. Nah, expertnya kita panggilin nih, ada dokter gigi Anastasia. Hai dok, selamat malam. Selamat malam kakak. Hai dok, sehat ya Hai dok? dokter. Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Nah dok, tadi aku udah kasih bocoran tentang temanya, yaitu atasi gigi sensitif dengan pasta gigi. Kalau misalnya ada yang ngikutin acara Sapa Dokter, sebenarnya masalah pasta gigi ini udah sering kita obrolin ya dok ya. Pemilihannya, bahan-bahan yang harus dipilih dan yang harus dihindari. Nah, sekarang kita mau lebih ngebahas lagi masalah gigi sensitif dengan pasta gigi. Karena banyak pasti bermunculan dan kalau boleh dibilang ya dok, pasta gigi buat gigi sensitif nih harganya agak pricey dok. Nah, apakah mereka sebenarnya membantu banget buat yang punya gigi sensitif dok? Boleh dijelasin di awal dok? Ya, sebetulnya topik ini adalah topik yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Saya akan sampaikan secara singkat terlebih dahulu terkait hypersensitivity of teeth atau gigi sensitif, biasa dikeluhkan oleh pasien sebagai rasa nyeri, ya, nyeri sesaat yang muncul pada gigi. Kita harus membedakan apakah kasusnya tersebut merupakan hypersensitive dentin atau hypersensitivity of teeth, ataukah yang terjadi itu ternyata adalah struktur teeth atau gigi yang pecah, ya. Kemudian kasus-kasus pada kelainan pada jaringan pulpa atau kami biasa menyebutnya sebagai pulpitis, ataukah sesuatu yang kami biasa menyebutkannya sebagai periodontitis ataukah periostitis, ya. Itu adalah kasus-kasus keluhan lanjut yang pasien bisa mengeluhkannya sebagai rasa nyeri dan lain-lain. Nah, yang kita bahas sore ini adalah bicara tentang sensitif dentin. Nah, kejadian sensitif dentin, rasa nyeri yang dialami oleh kita bersama itu biasanya apabila yang terjadi adalah sebatas terbukanya lapisan pertama gigi, yaitu enamel. Artinya enamel terbuka, pada akhirnya dentin akan terbuka. Jadi karena enamel telah rusak, telah lepas oleh berbagai sebab, oleh berbagai etiologis, diantaranya karies, atrisi, abrasi. Abrasi itu misalkan aktivitas menggosok gigi dengan menggunakan sikat gigi yang materialnya keras. Kemudian abfraksi, itu biasanya oleh aktivitas bruxism, mengerot, ya Kak. Kemudian erosi, nah ini perlu diperhatikan, biasanya disebabkan oleh bahan-bahan kimia, diantaranya juga makanan, termasuk bahan-bahan pasta gigi yang tidak ideal, ya, yang materialnya tidak ideal. Kemudian kasus resesi gingiva atau turunnya gusi oleh karena migrasi margin gingiva atau tepi gingiva ke arah bawah, ke arah cemento enamel junction, ke arah leher gigi, atau oleh satu penyakit periodontal, atau juga akibat penggosokan atau pembersihan gigi dengan menggunakan sikat gigi dengan cara yang keliru, misalkan dengan cara yang terlalu keras. Nah, nyeri gigi yang kita bahas sore hari ini atau sensitif dentin, mekanismenya terbagi atas dua, saya pernah sampaikan dulu. Pertama adalah transduksi odontoblas dan yang kedua adalah teori hydrodynamic. Kalau transduksi odontoblas itu adalah kejadian yang lalu memicu persyarafan akibat
odontoblast dari sel-sel mesenkim yang diturunkan dari saraf itu menjadi sel reseptor atau perantara melalui sambungan sinaptik dengan persarafan yang lalu bisa memunculkan reaksi rasa ngilu pada ujung-ujung saraf yang lalu dikeluhkan oleh pemilik raga sebagai rasa ngilu. Ya. Kemudian yang kedua, teori hydrodynamic saya pernah sebutkan dulu ketika lapisan pertama gigi terbuka oleh berbagai sebab tadi, lalu dentin terbuka, ya, dentin menjadi terbuka, ada hubungan antara dunia luar dengan pulpa di bagian dalam, maka cairan di dalam tubuli dentinalis atau saluran-saluran di dalam dentin itu akan bergerak, ya, bergerak oleh pemicu misalkan thermal atau suhu, termasuk tekanan udara misalkan angin begitu, sehingga memicu kejadian perubahan aliran yang nantinya bisa menekan atau menstimulasi persarafan dan juga bisa memunculkan rasa ngilu. Nah, teori yang kedua inilah yang paling sering dianut ya, paling sering diikuti. Nah, bicara tentang sensitif dentin, yaitu ada alat pendeteksinya, ya. Alat itu namanya adalah electric pulp test, yang biasanya apabila dokter menemukan angkanya itu kurang dari 80, itu masuk dalam kategori bahwa gigi tersebut masih dalam kondisi sensitif. Sementara kalau lebih dari 80, maka disebutkan gigi tersebut sudah non vital atau sudah mati ya oleh berbagai sebab. Nah, sensitif dentin tadi sebetulnya apa sih solusinya? Solusi paling tepat adalah terbukanya area dentin oleh berbagai sebab tadi ditutup. Ini poinnya. Karena pada kasus sensitif dentin, artinya dentinnya masih dalam batas sehat. Sehat tapi terganggu, istilahnya begitu ya. Sehat tetapi mengalami gangguan akibat terbukanya lapisan kedua gigi atau dentin. Kita mesti membedakan ya, seperti saya sebutkan di awal tadi, apakah ini fracture teeth, apakah ini pulpitis, periodontitis, ataukah periostitis. Ya, kalau sensitif dentin dalam batasan yang saya sebutkan ini bisa segera ditangani apabila terbukanya area dentin tersebut ditutup. Ya, nah bicara tentang solusi kemudian setelahnya, ya ditutupnya dengan cara bagaimana dok? Ada dua jalan. Pertama adalah in office di klinik oleh kami. Biasanya kami melakukan tindakan penambalan, baik menggunakan glasionomer kaca, ya, atau menggunakan resin composite. Itu biasanya yang kami gunakan. Nah, apakah upaya penutupan tadi bisa dilakukan sendiri oleh kita sebagai awam misalkan? Bisa, asalkan masih sebatas sensitif dentin dan belum mengarah pada kondisi pulpitis. Bagaimana caranya? Kita lakukan di rumah. Nah, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah pasta gigi, seperti yang tadi sudah disebutkan. Betul bahwa pasta gigi bisa membantu menjadi salah satu solusi awal kejadian sensitif dentin. Tapi perlu diingat beberapa hal saya akan sampaikan, mohon diperhatikan sungguh ya. Pasta gigi yang kita pilih ya seyogyanya yang mengandung material-material yang pertama mengandung analgesic agent yang bisa mengurangi atau mereduksi impuls rasa sakit. Nah, itu biasanya mengandung bahan-bahan garam kalium, di mana garam kalium ini akan mencegah kejadian polarisasi, kemudian bisa menghambat transmisi impuls, bisa mengkristalisasi tubuli dentinalis dengan proses oksidasi. Nah, yang biasanya mengandung garam alkali itu apa saja?
Ingat baik-baik. Kalium nitrat 5%. Biasa kita bisa lihat pada ingredients dari pasta gigi ya. Kemudian kalium sitrat. Lalu kalium chloride. Kalium nitrat 5%, kalium sitrat, dan kalium chloride. Itu punya sifat analgesik. Kemudian yang kedua adalah yang sifatnya memblokir tubuli dentinalis melalui reaksi kimia yang terjadi. Itu biasanya contoh materialnya adalah yang mengandung strontium chloride. Strontium chloride 10%. Ya. Dia bertanggung jawab pada upaya penutupan tubuli dentinalis yang sempat terbuka. Ingat baik-baik, strontium chloride, biasanya 10%. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah herbal. Nah, herbal ini menurut FDA dan WHO yang biasa digunakan atau diakui adalah yang mengandung eugenol, di mana pemakaiannya 2,5 mg per kilogram berat badan per hari maksimal. 2,5 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, beberapa pasta gigi mengandung material ini. Andaikan bukan dari pasta gigi, bisa dari material lain, herbal dari tanaman, misalkan kemangi, pala, kayu manis, lemon, dan juga cengkeh sebagai material eugenol. Nah, material-material ini bisa membantu dalam menangani kondisi sensitif dentin sebelum idealnya datang ke dokter untuk bisa dilakukan tindakan yang sifatnya lebih permanen. Karena pada beberapa case, apabila hanya menggunakan pasta gigi saja, keluhan sensitif pada gigi pasien masih bisa terus berlanjut. Pada beberapa case bisa berlanjut hingga kejadian pulpitis atau radang pulpa. Nah, pada kondisi radang pulpa, tindakan-tindakan secara mandiri tadi tidak memberikan hasil yang berarti. Dan pada kasus-kasus yang lebih parah lagi, misalkan pada kejadian pulpitis acute, pasien bisa merasakan rasa nyerinya yang tidak tertahankan. Bahkan hingga meminum obat-obat analgesik tertentu tidak memberikan hasil-hasil yang signifikan. Ya, demikian Kakak kira-kira tentang pasta gigi yang bisa membantu mereduksi keluhan sensitif dentin atau sensitivity of teeth yang biasa dialami oleh sebagian besar dari kita. Begitu Kakak. Baik dokter. Berarti walaupun tidak membantu secara besar, tapi ada sedikit kegunaan ya dok ya untuk mengatasi gigi sensitif ya dok ya. Iya, bisa. Iya dok. Nah kalau masalah pasta gigi untuk gigi sensitif ini berarti cara pemakaiannya sih sama aja ya dok ya, nggak perlu harus lebih banyakin komposisinya, yang standar-standar aja gitu ya dok ya. Iya, ya patokannya kira-kira saya biasa menyebutnya kalau misalkan orang dewasa kira-kira 1/4 dari panjang bulu sikat gigi ya, sikat gigi ya, kepala sikat gigi, atau kira-kira sebesar biji apa ya, kedelai ya, kira-kira seperti itu. Yang terlalu banyak. Kalau anak-anak lebih kecil lagi, kira-kira separohnya dari itu. Ya, jadi jangan merasa bahwa apabila menggosok gigi dengan pasta gigi sangat banyak lebih baik, itu sama sekali tidak. Ya. Kemudian hindari pemakaian yang deterjen ya, sodium lauryl sulfat tulisannya kalau di ingredient dari pasta gigi ada tulisannya S atau kadang-kala
Saya tidak tahu karena ada yang mengatakan dokter ini kayaknya nggak ada tulisannya tapi kok busanya banyak banget ya. Saya juga tidak tahu, siapa tahu ada yang mungkin tidak mencantumkannya tapi ternyata mengandung deterjen. Ya. Meskipun idealnya hanya kurang dari 2%, tetapi faktanya kita juga tidak tahu karena kebetulan saya pribadi tidak pernah menelitinya karena faktanya beberapa teman peneliti menemukan bahwa prosentase dari material-material dalam pasta gigi seringkali tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan. Tapi saya pribadi belum pernah melakukannya. Itulah mengapa kita berhati-hati karena bagaimanapun juga pasta gigi itu sifatnya hanya sebagai alat bantu pembersihan. Baik, dokter, saya tadi tertarik dengan yang bisa dilakukan secara herbal alami, misalnya dengan kemangi, pala, kayu manis, cengkeh, dan lemon. Itu caranya gimana ya dok ya? Misalnya apa si cengkeh palanya itu harus direndam dulu dengan air hangat atau apa? Atau gimana caranya dokter? Kalau kita mau pakai bahan-bahan alami tadi. Iya, bisa direbus ambil ekstraknya untuk berkumur. Menunggu sampai dingin atau hangat dipakai untuk berkumur. Oh, baik. Kalau kemangi bisa dimakan ya, dimakan lalu berkumur ya. Tapi kalau pala kan gimana dong? Jadi dibuat ekstraknya ya, dibuat ekstraknya. Direbus, airnya dipakai untuk berkumur. Oke, baik dokter. Ini ada satu pertanyaan yang masuk. Sebenarnya sih dari pagi ini pertanyaan ini masuk. Jadi gini dok, dokter, selamat malam. Ya. Kondisi saat ini kan sedang masih masa puasa Ramadan. Ya. Nah setelah 2 minggu tiba-tiba gigi saya mengalami rasa nyeri atau ngilu. Nah, apakah apakah bisa diatasi dengan pasta gigi sensitif tadi atau saya harus memeriksakan dirinya ke dokter ya dok, karena keluhan saya ini juga dialami oleh beberapa teman saya. Sepertinya sudah umum kalau orang yang berpuasa itu akan mengalami sebagian besar mengalami kondisi gigi yang kadang-kadang ngilu atau nyeri. Gimana dokter? Oke, derajat rasa ngilu yang dialaminya itu seperti apa? Kemudian yang kedua, apakah rasa ini pernah dialami sebelumnya? Sebelum berpuasa maksudnya. Intensitasnya seperti apa? Kemudian yang ketiga, rasa ini munculnya kapan? Apakah sewaktu-waktu secara spontan? Lalu berapa lama intensitasnya? Lalu kapan hilangnya? Seperti itu. Itu harus saya mesti tahu gitu. Karena kalau misalkan sensitif dentin itu biasanya butuh pemicu. Pemicu itu misalkan kita minum dingin. Ya. Kemudian yang kedua, buka mulut, kena angin. Gitu. Biasanya 2 itu. Ya. Jadi perubahan termasuk kalau kita misalkan ada perubahan tekanan. Kita di pesawat ya, itu kan juga ada perubahan tekanan ya. Lalu itu juga bisa memicu kejadian tersebut. Jadi kena angin, kena dingin, angin, semprotan, dan perubahan tekanan. Kita di daerah yang tinggi misalkan, tiba-tiba kita menuju daerah tinggi, biasanya kita cenderung ada rasa-rasa ngilu tersebut. Tetapi langsung hilang spontan begitu pemicunya dihentikan. Itu apabila, maksudnya gini, misalkan gini ya, kita segera menutup mulut. Ya, jadi misalkan tadinya kita minum air putih ya, yang dingin sekali. Lalu kita menggantinya dengan air minum biasa dan kita tutup mulut, tidak kena angin, rasanya hilang. Tapi kalau kita ke daerah yang sangat dingin, kan rasa dingin itu berlangsungnya terus-menerus. Nah, itu rasa ngilu akan terus rasakan. Nah, sensitif dentin salah satu ciri khasnya adalah hipersensitif, rasa ngilu kita alami oleh pemicu rasa dingin. Tetapi apabila sudah muncul rasa ngilu tersebut yang terjadi pada saat kita sedang makan atau minum panas, misalkan sop, kemudian kopi, ya, apapun itu, artinya grade keparahannya sudah semakin dalam, sudah menuju ke arah
pulpitis. Nah, ketika sudah sampai ke arah pulpitis, tindakan-tindakan tadi tidak efektif. Idealnya tetap dilakukan oleh dokter. Begitu, Kak. Jadi kami harus tahu persis hal-hal yang sifatnya sangat detail dan spesifik dari apa yang dialami. Karena biasanya ketika kita sebagai awam mendeteksi rasa pada gigi, kita sebut semua sebagai sakit dan ngilu. Sementara jenis-jenis kelainan itu sedemikian panjang stepnya ya. Jadi maksudnya tidak hanya bahwa gigi ngilu berarti hanya A saja, tetapi bisa A ataukah B ataukah C ataukah D gitu. Ada diferensial diagnosis yang mungkin bisa dialami oleh yang mengeluhkan begitu ya. Pada akhirnya dokter menentukan atau menarik diagnosa berdasarkan satu tentu saja keluhan pasien, pemeriksaan dan pemeriksaan penunjang juga, dan pada tahap anamnesis itu hal yang saya tanyakan tadi, misalkan durasinya berapa lama, kapan, kemudian seperti apa nyerinya, kapan hilangnya, kapan munculnya, seperti itu punya peran besar untuk kami sebagai medis menarik benang merah untuk akhirnya kami bisa menentukan diagnosa. Karena dari diagnosa yang tepat itu maka kami bisa mendapatkan jenis terapi yang paling ideal untuk pasien. Karena apabila diagnosa yang kami tetapkan, yang kami buat itu ternyata tidak ideal, maka berpengaruh pada jenis tindakan dari kami. Itulah mengapa kalau keluhannya terasa terlalu mengganggu, saya menyarankan untuk sesegera mungkin mengkonsultasikannya dan datang ke dokter gigi, ceritakan secara detail, jangan ada yang kelupaan gitu ya, agar dokter bisa menentukan jenis tindakan apa yang paling tepat. Karena misalkan jerinya derajat ini, derajat 1, derajat 2, ataukah 3, itu menentukan kami dalam menentukan tindakan, apakah A, ataukah B, ataukah C, ataukah D, dan seterusnya. Oke, Gitu, siap. Kak. So, Ya. kalau misalnya para expert nih ya dok ya, dokter dan rekan-rekan dokter sebagai dokter gigi, pasti kan udah hafal nih dok kandungan-kandungan di dalam pasta gigi yang bisa membantu untuk meringankan rasa nyeri. Itu tuh enaknya pas kita lagi, untuknya khususnya buat kita-kita yang punya gigi sensitif, pas lagi beli pasta gigi dan ingin mencoba pilih pasta gigi untuk gigi sensitif, bahan apa nih dok yang paling utama kayaknya yang paling membantu untuk mengurangi rasa sakit dok? Kalau untuk mengurangi rasa sakit kan sifatnya analgetic agent. Tadi saya sebutkan ada garam kalium. Kalium nitrat 5%, kalium sitrat, kalium chloride. Nitrat, sitrat, chloride. Ya, kalium nitrat, sitrat, chloride. Diingat baik-baik ini. Kalium, garam kalium. Jadi ada kaliumnya pada ingredients. Itu analgesik sifatnya. Ya. Sitrat, nitrat, chloride. Ingat ya. Nitrat, sitrat, chloride. Ingat baik-baik agar nanti apabila kita mengalami sensitif dentin awal, kita bisa memilih pasta gigi yang tepat. Kemudian yang kedua, kandungan strontium chloride juga penting karena itu membantu penutupan dentin. Ya, kalau yang pertama tadi kan sifatnya sebagai analgesik saja. Jadi dia mereduksi keluhan rasa sakit yang dialami oleh pemilik raga gitu ya. Tetapi tidak membantu secara fisik. Sementara strontium chloride itu membantu proses penutupan tubuli dentinalis yang telah terbuka. Jadi dia secara fisik, secara langsung material ya, di proses material, di grade material terjadi proses penutupan tubuli dentinalis karena kunci dari kejadian sensitif dentin kan terbukanya dentin akibat banyak etiologi tadi yang sudah saya sebutkan. Maka solusi paling utama adalah menutup.
idealnya ke dokter gigi. Tetapi apabila kita belum sempat ke dokter gigi oleh satu dan lain hal, maka pasta gigi bisa kita pakai asalkan kandungan di dalamnya itu mensupport tujuan tersebut. Kalau hanya sebatas analgesik, pereda nyeri, maka ya hanya meredakan saja. Tetapi penutupan tadi tidak terjadi. Itulah mengapa strontium chloride perlu ada di pasta gigi yang kita pilih. Baik, dokter. Jadi di notes banget ya, Dok ya, harus mengandung. Apa? Ya, jadi kita harus ingat. Strontium chloride. Strontium chloride. Tulisannya STRONTUMCH chloride. Chloride. Jadi dibacanya gitu. Strontium chloride. Strontium chloride, baik. Strontium chloride. Kemudian kalau yang untuk analgesik, diingat baik-baik aja, kalium. Kalium nitrat, sitrat, dan kalium chloride. Satu lagi tadi herbal ya, Dok ya? Herbal juga bisa. Kan beberapa pasta gigi juga mengandung herbal ya, ada ya. Boleh. Ada kandungan eugenolnya, itu punya sifat juga untuk antiseptik selain sebagai anestetikum. Jadi mereduksi rasa ngilu yang dialami. Tapi Baik, strontium chloride jangan lupa ya. Ya. Baik, dokter. Dok, kalau misalnya nih, Dok, ada anak-anak yang mengeluhkan giginya nyeri atau ngilu, itu bisa dibilang giginya dia tuh sensitif atau enggak sih, Dok? Kita belum bisa memastikan kalau kita belum tahu pemicunya apa. Dan sejarah kejadiannya seperti apa. Bahwa gigi ngilu, ya si kecil mengeluhkannya, tetapi apakah itu sebatas sensitif dentin ataukah sudah ke tahap-tahap selanjutnya, hanya dapat kami ketahui apabila kami sudah melakukan anamnesis dengan teliti dan sekian pemeriksaan yang lengkap. Baik. Dan tindakannya seperti apa? Tindakannya tentu tergantung dari diagnosanya apa. Oke, baik. Kadang kan suka ada tuh, Dok, anak-anak gitu ya, Dok, yang usia mungkin sekitar usia 7 tahunan ke bawah gitu ya. Mereka sering ngeluh giginya tuh ngilu dan nyeri dan sebagainya gitu. Nah, pertolongan pertama, apakah karena kan memang ada pasta gigi yang udah terjual bebas di supermarket bahkan minimarket, khusus pasta gigi anak-anak untuk gigi anak-anak yang sensitif yang ya seperti itu gitu. Apakah itu sebagai salah satu solusi untuk anak-anak, Dok? Sementara boleh, sementara saja boleh. Kemudian segera ke dokter. Kalau bisa dapatkan eugenol gitu, itu bisa dikasih kapas diletakkan eugenol ya, tapi ya itu boleh. Kalau menurut saya untuk pertolongan pertama bisa dilakukan dengan cara-cara alamiah pakai herbal tadi ya, misalkan rebusin pala, kayu manis, kemudian cengkeh gitu. Kalau di rumah kan biasanya ada ya, biasanya rebusin aja untuk berkumur gitu. Kemudian kalau anak-anak biasanya kan di rumah sedia paracetamol ya. Apabila tidak tertahankan ya terpaksa diberikan paracetamol sementara sebelum datang ke dokter. Tetapi jangan ditunda-tunda karena keluhan itu tidak bisa dihentikan apabila kausal primanya, etiologisnya tidak diputus. Nah, tadi kan saya sudah sebutkan beberapa kausal yang akibat habit ya. Habit itu misalkan bruxism, kemudian juga dalam cara menyikat gigi yang keliru. Bruxism itu mengerut, kita pernah bahas ya sebelum ini. Kemudian cara menyikat gigi yang keliru terlalu keras, kemudian cara memilih sikat gigi yang keliru karena bulunya sangat keras sehingga memunculkan kejadian kerusakan enamel yang berimbas hingga terbukanya lapisan kedua dentin, itu harus dihentikan. Karena andaikan bahkan sudah ke dokter sekalipun dilakukan penutupan ya,
akan kembali terjadi, akan hancur tambalannya karena tergerus oleh pasta gigi atau oleh habit mengerot ya, bruxism itu ya. Itulah mengapa kita harus tahu sejarah terjadinya. Apabila itu sebatas sensitif dentin yang dialami ya, maka andaikan etiologisnya itu dari habit, ya dihentikan. Kalau karies, ya segera ditambal. Karena karies itu tidak akan berhenti apabila tidak dilakukan proses fisik yang sifatnya fisik, yaitu penambalan atau perbaikan. Karena misalkan untuk kasus-kasus tertentu, untuk gigi susu ya maksudnya pada kerusakan yang belum menimbulkan menimbulkan terbukanya dentin, ini belum bicara tentang jadi maksudnya pada grade kerusakan akibat karies atau akibat fraktur teeth yang dialami pada anak-anak itu kadang-kadang tidak harus dengan cara menambal, tapi sekedar dikurangi, dihaluskan, itu juga bisa. Tetapi apabila dentin sudah terbuka, ya tetap ditambal karena kondisi terbukanya tadi akan terus memicu kejadian sensitif dentin untuk fase awalnya. Kalau berlanjut, kalau dibiarkan, maka akan berlanjut menjadi radang jaringan pulpa dan bahkan kematian jaringan pulpa, kemudian nekrose, gangren, nanti ada gamboil, bernanah dan sebagainya yang tentu tidak ideal untuk kesehatan si kecil. Baik dokter, terima kasih penjelasannya. Udah kebayang sih ya, soalnya kan memang anak-anak itu kan juga agak sensitif gitu ya dok ya. Dari Afia mungkin ada pertanyaan lagi, Via? Aman, Mbak. Baik, ya. Oke, baik. Dok, ini ada satu baru saja muncul, ya dokter ya. Baik, selamat malam dokter, mohon bantuannya. Kenapa gigi orang tua saya itu yang tadinya nggak apa-apa, tapi tiba-tiba kok dia sering merasakan nyeri dan ngilu, lalu ketika menggosok gigi mengeluarkan sedikit darah. Kenapa ya dok? Untuk pergi ke dokter gigi, saya belum bisa membawanya karena ibu saya belum dapat vaksin. Gimana dokter? Oke. Berdarah pada saat menggosok gigi, tolong dicek ya. Bulu sikat gigi yang dipakai oleh bunda atau ayah atau ibundanya ya, jadi oleh orang tuanya ibunya dok. Tipe yang kasar atau tidak, kemudian apakah sudah rusak. Ciri kasar kalau udah rusak tuh dia mengembang begitu bulunya, seperti itu. Itu bisa melukai gusi. Itu apabila pemicunya dari material sikat gigi yang tidak ideal. Ya, kemudian yang kedua, mungkin sikat giginya sudah tepat, tapi beliau menggosok giginya terlalu semangat, jadi akhirnya melukai gusi. Kemudian kemungkinan yang lain ya adalah kapan terakhir bersihin karang? Ya, siapa tahu ada kalkulus, ya ada karang gigi pada yang menempel pada gigi-giginya, lalu sudah memunculkan gingivitis atau radang pada gusi ibunda, sehingga darinya bisa memicu kejadian gusi mudah berdarah dan rasa-rasa negatif termasuk rasa ngilu dan sebagainya. Gitu. Termasuk apakah di situ ada bagian gigi yang berlubang. Nah, kadang-kala kita sebagai awam tidak tahu gitu ya, tidak menyadarinya, apalagi gigi belakang. Kemudian misalkan demikian ya, saya kasih gambaran gigi belakang nih, ini misalkan ini belakang, ini depan, jadi giginya di depan, ini belakang sana langit-langit ya, ini bagian posterior atau belakang. Kemudian kejadian berlubangnya itu di sini itu nggak kelihatan dari depan, jadi berkaca gitu, pasien duduk, aku udah ngaca, udah teliti banget, kok nggak ada. Nah, biasanya pada area interdental itu seringkali tidak disadari oleh masyarakat awam. Itulah mengapa pentingnya kontrol. Kalau misalkan belum vaksin, ada kekhawatiran, ya dibersihkan baik-baik ya. Diperhatikan dulu tadi itu. Nanti ditanya ke bundanya,
tentang bagaimana pasta giginya, bagaimana sikat giginya, tolong dicek juga, dibantu cek ya. Kemudian seperti apa cara menggosok giginya, siapa tahu terlalu semangat. Kemudian kalau mungkin ikut bantu dibantu diperiksa, dilihat bagian selip-selipannya tuh ada nggak di situ daerah yang berlubang. Kalau nggak kelihatan tapi tetap pilu, ini bisa kan telemedicine, konsultasi dengan dokter gigi sambil video call gitu kan bisa ya. Nanti kan bisa diarahkan gimana caranya, dibimbing agar bisa diketahui akar permasalahannya gitu. Ya, jangan dibiarkan saja karena kalau ngilu itu biasanya kan jadi sulit makan. Nanti kalau bundanya makannya jadi sulit, kasihan nanti takutnya berpengaruh pada kesehatan umumnya ya. Baik dokter, terima kasih untuk Mbak Indri, semoga menjawab ya. Nanti bisa dilihat di besok ya kita akan tayangkan ya dok. Ini kan direkam dulu ya. Oke, baik. Ada lagi nih dokter. Jadi ini tuh ada beberapa pertanyaan yang masuk ke grup WhatsApp saya, gitu ya dok. Nah satu lagi itu adalah dokter, saya tuh hobi banget makan es batu sejak remaja sampai dengan saat ini saya sudah punya 2 anak. Nah, anak saya mungkin karena melihat saya sering melakukan itu, akhirnya dia pun juga melakukannya gitu loh dok. Padahal saya juga merasa gigi saya tuh sering ngilu karena saya sadar saya sering makan es batu. Gimana ya dok? Saya jadi teringat seseorang. Saya punya sahabat hobinya makan es batu. Mudah-mudahan saya nggak habis pikir kenapa. Oke lah ya. Jadi begini. Bicara tentang es batu itu dingin banget, ya kan? Kemudian yang kedua keras. Nah, kalau makan es batu itu bisa membuat gigi kita pecah, baik-baik ya, menjadi fraktur. Kemudian rasa dingin yang ada dimunculkan dari keberadaan es di mulut kita bisa memicu kejadian ngilu tadi gitu. Saran saya kalau memang hobinya makan es batu, bisa nggak sih buat es batu tipis-tipis gitu? Bisa nggak Kak? Tapi yang terjadi nanti malah sobek lidahnya ke gigi kalau terlalu tipis. Gimana dong solusinya? Kenapa Kak? Es serut dok. Iya. Nah itu es serut ya, nggak usah diketuk. Teman saya bukan es serut Kak. Es batu. Gitu. Oh my God. Iya. Saya nggak tahu. Tapi kalau dari sudut pandang yang lain, mungkin ada sesuatu yang perlu dinetralisir gitu. Ya, karena kebutuhan akan dingin itu kan biasanya kebutuhan subkonsius ya. Kebutuhan subkonsius, maka subkonsiusnya dileremkan. Saran saya lakukan meditasi ya, kemudian melihat mengingat kembali apa yang pernah dirasakan atau dialami sejak kecil. Kemudian kalau teringat ya healing. Tapi kalau nggak teringat, lakukan saja meditasi, dengarkan meditatif music pada saat tidur, itu bisa membantu proses healing subconscious. Karena yang ini agak serius saya sampaikan, bahwa kebutuhan kita akan sesuatu yang agak unik itu kadangkala juga termotivasi oleh sesuatu yang sifatnya subconscious. Kadang sesuatu yang kita sadari, kadang sesuatu yang tidak kita sadari karena bermuasal dari masa kecil kita waktu kita masih di dalam perut, waktu kita bayi, sehingga bisa jadi tidak teringat oleh kita. Nah, untuk hal-hal yang tidak teringat oleh kita, maka dilakukanlah cara-cara untuk memulihkannya atau menetralkannya, misalkan dengan meditasi. Gitu kan. Ya, berarti mungkin kan karena kebiasaan juga, jadi ya akhirnya anaknya jadi ikut semua gitu ya dok ya. Nah berarti kan harusnya ya ibunya ini yang harus menghentikan sendiri gitu ya. Dokter, ini satu lagi betul. Pertanyaan yang lucu sih menurut saya ya dok. Dari Rainer. Oke, baik. Dia bilang begini dokter saya tuh hobi banget makan makanan yang panas dengan pasangannya minum yang dingin, seperti makan bakso yang panas dengan es teler. Itu kan enak banget ya dok.
Nah, tapi akhirnya saya sering merasa gigi saya tuh ngilu dan nyeri. Bisa nggak ya dok, kalau saya setelah makan bakso dan es teler ini, saya sikat gigi dengan gigi sensitif, apakah itu bisa teratasi? Gimana dok? Agak unik nih pertanyaannya dok. Saran saya adalah satu, kalau menyayangi giginya, hentikan kebiasaan tersebut ya. Gigi kita itu lapisannya seperti ini ya. Lapisan terluar itu namanya enamel, bahannya itu adalah anorganik ya, anorganik, tersusun atas bagian terbesar ada hidroksiapatit. Ini sangat fragile ya. Jadi dia mudah sekali retak, mudah sekali pecah apabila ya dia dihadapkan atau dia berada dalam situasi yang sangat panas dan tiba-tiba dingin yang berganti dengan cepat. Maka solusinya ya sambil perlahan melatih untuk tidak atur nafas. Jangan langsung ya. Jadi kalau begitu setelah selesai makan bakso, dilatih aja. Jadi misalkan setiap habis makan bakso, dalam hati hitung nih, kalau sendirian hitung dalam hati. 10, 9, 8 gitu. Sampai 1 sampai 0, baru ambil minumnya juga perlahan. Ambil, nggak langsung glek gitu. Caranya, ya saran saya diteguk perlahan, kemudian dengan lidah diratakan. Supaya membantu proses adaptasi dalam rongga mulut kita, termasuk gigi kita terhadap dingin tadi. Ya, jadi belajar untuk tarik nafas panjang sebelum mengambil es tehnya ya. Atau kalau ngobrol gitu, dalam hati dibiasain itu hitung tuh 10, 9, 8 gitu sampai 0 ya. Karena kebiasaan itu apabila diteruskan tetap berefek buruk. Mau pakai pasta gigi yang mengandung material-material untuk mensupport atau membantu kondisi sensitif dentin, tetap aja kondisi kita akan berulang. Mau ke dokter gigi ditambal pun nanti retaknya pindah lagi gitu ke gigi lainnya gitu, nggak susah-susah nanti kayak apa tuh. Dihentikan habitnya ya kakak. Baik dokter, terima kasih dokter atas penjelasannya dan informasinya yang sangat banget kita jadi tahu gitu loh, karena kan memang kebiasaan-kebiasaan yang tadi teman-teman saya sudah tanyakan itu pasti banyak yang melakukan hal itu gitu ya dok ya. Jadi kan memang sering banget ya kalau makan panas pasangannya pasti minum es gitu loh, kayak gitu ya dok. Nah akhirnya banyak banget yang ngerasa nyeri dan ngilu gitu, tapi tanpa mereka sadari dan tanpa mereka juga aware dan juga mereka nggak care. Nah jadi Via masih ada pertanyaan kah? Aman Mbak. Aman, baik. Jadi dokter, karena ini sudah semuanya dan sudah cukup malam juga dan waktunya udah hampir habis, kami mau minta untuk kesimpulan dari talk show tadi kita hari ini untuk teman-teman Tribuners dan juga Sobat WK. Silakan dokter. Ya, bahwa sensitif dentin banyak dialami oleh kita bersama akibat terbukanya lapisan kedua gigi kita yaitu dentin oleh berbagai sebab. Apabila penyebabnya karena habit, maka hentikan habit yang buruk kita tersebut. Apabila penyebabnya karena karies, segera tambalkan. Apabila penyebabnya karena pemakaian material kimia, misalkan asam berlebih dan sebagainya, hentikan. Kemudian yang kedua, kita bisa membantu, ya kita sebagai awam bisa membantu kondisi yang kita alami sebelum kita ke dokter dengan menggunakan baik pasta gigi maupun obat kumur ya yang materialnya mengandung analgesik. Kemudian yang kedua material untuk menutup tubuli dentinalis maupun yang sifatnya dari herbal yang biasanya bersifat analgesik dan antiseptik. Nah, tetapi apabila yang kita alami ini sudah terlalu sering
dan tidak terbantu oleh apa yang kita lakukan, maka sesegeralah ke dokter untuk bisa dilakukan tindakan ideal yang tepat. Karena kondisi sensitif dentin untuk grade yang paling rendah pun solusi utamanya hanya satu, yaitu ditutup. Demikian saran dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan khawatir, jangan takut ke dokter gigi dalam masa pandemik ini, asal kita bersama-sama tetap menjaga protap 5M, ya, protap kesehatan 5M, dan menjaga kondisi kita, kesehatan kita, dan keluarga. Demikian Kakak. Baik, terima kasih dokter. Jadi ya Tribuners dan juga Sobat WK, jangan lupa nih sekarang kalau misalnya mau beli pasta gigi yang khusus untuk gigi sensitif, tolong perhatikan ingredients yang tadi dokter sudah garis bawah, yang dokter sudah sebut berulang-ulang ya dok ya, yang harus mengandung kalium nitrat sebanyak 5%, lalu sitrat dan chloride. Lalu ada juga yang paling penting adalah strontium chloride dan herbal. Gitu ya dok ya. Baik, nah terus yang satu lagi yang penting, hentikan atau kurangi kebiasaan makan makanan yang panas, pasangannya dengan minuman yang sangat dingin, gitu ya dok. Itu yang paling penting, itu dulu deh, gitu ya dok ya. Baru kita cari pasta gigi sensitifnya, gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa jaga selalu kesehatan gigi dan mulut, serta jangan takut ke dokter gigi jika memang diperlukan, dan minimal 6 bulan sekali bersihkan karang gigi Anda supaya semuanya sehat, supaya semuanya tidak supaya kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi yang mengenai kesehatan gigi kita bisa langsung diatasi. Baik, terima kasih teman-teman Tribuners dan juga Sobat WK. Kita kembali ketemu lagi pada acara Sapa Dokter. Tapi kalau untuk minggu depan kita off dulu ya dok, karena itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Jadi kita akan ketemu lagi di minggu berikutnya di tanggal 21 Mei. Ya, baik. Sampai ketemu lagi teman-teman, dan juga jangan lupakan protokol kesehatannya. Tetap memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga sering-sering cuci tangan. Karena pandemi belum usai, dan tadi sempat ngobrol sama dokter Anas bahwa ini tuh udah mulai naik lagi, gitu ya dok ya, kasusnya sudah mulai naik lagi. Hati-hati, jadi kita semua saling jaga keluarga, jaga teman, jaga orang terdekat dan orang yang kita kasihi, gitu ya. Begitu dokter, terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi. Dan kami di sini, saya dengan Afia terutama dan juga dokter Anastasia, mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi di tanggal 21 Mei. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Jangan lupa subscribe ya.